Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran dalam kekristenan ditemukan dalam tulisan-tulisan pada kitab suci atau yang disebut Alkitab. Namun banyak orang salah menginterpretasikan makna kebenaran itu dalam Alkitab. Alkitab adalah buku suci atau kitab suci yang memberikan kebenaran dalam hal spiritualitas. Kalaupun di dalamnya terdapat kejadian-kejadian dan sejarah bangsa Israel dan lainnya, itu semua tidak terlepas dari sudut pandang rohani atau spiritualitas. Kalau pembaca Alkitab tidak memahami hal ini, maka seringkali pembaca Alkitab menjadi bingung saat membaca kisah penciptaan dunia, misalnya. Ilmu di sekolah mengenai alam semesta dan proses penciptaannya tidak seiring dengan apa yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Tentu hal tersebut dapat berbeda sebab titik berat kisah penciptaan dalam Alkitab dilihat dari sudut pandang rohani. Para penulis Alkitab mendapatkan ilham dari Allah secara rohani dan mereka memang bukan memiliki dasar ilmu alam yang modern seperti pada saat ini. Alkitab adalah ilham dari Allah kepada penulis-penulisnya yang ingin mengajarkan kehidupan spiritual kepada pengikutnya. Penulis-penulis Alkitab bukan ahli dalam bidang kedokteran, ilmu astronomi, ekonomi, dan lain-lain. Mereka adalah nabi-nabi, rasul-rasul, atau para pembantunya. Mereka melihat dunia ini dari sisi spiritual dan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki pada zamannya. Dalam website Alkitab.sabda, saya mendapati tulisan yang mengatakan Alkitab sebagai kitab kesaksian tentang pernyataan atau wahyu ilahi yang ditulis oleh orang-orang yang terikat pada tempat dan zaman ketika mereka memberikan kesaksian itu. Maka Alkitab terikat juga pada bahasa, tata cara, dan lain sebagainya dari orang-orang yang bersaksi. Sewaktu saya berumur 10 tahun, saya tidak dapat membayangkan keberadaan gadget atau komputer seperti pada hari ini. Pada saat itu, telepon kabel saja masih jarang saya lihat. Terbayang oleh saya, suatu penulis-penulis surat kudus itu melihat dalam pewahyuan dan mereka melihat teknologi yang ada pada saat ini, maka mereka akan bingung menggambarkan tulisan di dalam tulisannya. Pada hari ini, saya akan membuka pikiran saudara-saudara agar kita lebih bijaksana dalam membaca Alkitab. Pada saat kita membaca Alkitab, ada baiknya kita meminta Roh Kudus memberikan hikmat sehingga kita dapat mengerti akan pesan Tuhan dari setiap pembacaan firman Tuhan. Poin penting dalam membaca Alkitab adalah bagaimana isi Alkitab tersebut dapat memberi makanan rohani kepada diri saudara. Sekali lagi, pembacaan Alkitab bertujuan untuk memberikan makanan rohani bagi jiwa dan roh kita. Kalau isi Alkitab memberikan makanan rohani, yang paling penting yang harus kita dapatkan pada saat membaca Alkitab adalah pesan Allah untuk hidup kita. Suatu kita melihat satu ayat dalam Kejadian pasal 1, dikatakan, maka Allah berfirman, jadilah terang. Padahal pada saat itu matahari belum diciptakan. Kita tidak perlu bingung dan mari kita mencoba mengerti apa maksudnya secara spiritual. Apa pesan Allah? Itu yang terpenting. Kalau kita memahami apa pesan Allah, maka hidup kita akan diubahkan. Dalam nats itu, pesan yang terpenting adalah bahwa terang atau kebenaran dan kebaikan hanya berasal dari firman Allah. Atau pesan itu mau mengatakan kepada Anda bahwa firman dari Allah akan membawa terang dalam hidup Anda dan saya. Dari pesan ini, Roh Allah memberikan makan roh saudara sehingga iman saudara semakin kuat dan tidak tergoyahkan sebab iman saudara kenyang oleh firman Tuhan. Pada saat Anda membaca sebuah teks atau kisah dalam Alkitab, maka upayakan agar saudara mendapatkan apakah pesan Allah bagi saudara. Kalau saudara bingung akan istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang saudara baca, saudara dapat menambahkan bacaan saudara dengan membaca tafsir-tafsir yang sudah disediakan para teolog. Hari ini, saudara dapat dengan gampang menemukannya dalam aplikasi-aplikasi yang ada pada gadget saudara. Lalu saudara jangan lagi fokus kepada hal-hal jasmani yang sedang saudara baca. Misalkan dalam 1 Tawarikh 4 ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya,
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari para malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Apa pesan Tuhan yang terpenting dalam nats tadi? Pesan Tuhan yang terpenting adalah apabila iman kita seperti Yabes, maka apa saja yang kita minta, Allah akan memberikan. Yabes pasti orang yang sangat-sangat dekat kepada Allah, maka Allah mendengarkan dan memberikan. Firman itu meminta kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan mengajari kita supaya diperkaya oleh Tuhan dengan mengatakan hal yang serupa. Sudah dapat dimengerti? Tadi kita sudah belajar hal yang paling utama adalah kita mengerti apa pesan Allah untuk kita lakukan. Dan yang kedua, jangan kesampingkan Yesus. Sering pembaca Alkitab dan pengajar Alkitab terbuai sehingga mereka melupakan Yesus dalam setiap tulisan dalam Alkitab, terlebih-lebih dalam Perjanjian Lama. Kita adalah pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Abraham, Musa, Daud, Salomo, Daniel, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Jangan kita mempersempit sebuah bacaan dan hanya fokus kepada kisah yang ada pada bacaan tersebut. Dalam kitab Ester, saudara tidak akan menemukan kata Tuhan atau Allah di sana. Namun dalam kisah itu tetap ada karya Kristus yang dapat kita ajarkan. Mordekai dan Ester adalah gambaran Allah dan Kristus yang sedang menyelamatkan manusia. Dalam kisah itu digambarkan bagaimana kasih Allah yang sungguh luar biasa sehingga mampu menyelamatkan manusia dan memusnahkan iblis melalui karya penyaliban Kristus di kayu salib. Maka walaupun tanpa ada nama Allah disebut, kitab Ester ini dimasukkan menjadi salah satu kitab di Alkitab. Yang ketiga, ingat sekali lagi, isi teks Alkitab bukan untuk kepuasan jasmani saudara. Isi Alkitab akan mengenyangkan kelaparan rohani saudara. Saya bukan mau mengatakan bahwa isi Alkitab menentang kekayaan dan kemakmuran. Namun Tuhan mau mengajarkan bahwa dengan rohani yang puas atau kenyang akan membuat kehidupan jasmani saudara berlimpah berkat. Misalnya kita baca dalam Ulangan 24 ayat 1-14 tentang berkat yang disediakan Allah bagi umatnya. Tentu kita menginginkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Namun ingat, pesan Allah dalam teks itu bukan ingin memberkati jasmani umatnya. Itu hanya hadiah. Pesan Tuhan ada dalam kalimat pertama, yaitu agar kita mendengar seluruh pesan Tuhan dan melakukannya. Sebuah perjanjian kerja ditulis sebuah spesifikasi tugas, salah satunya adalah produksi sesuai target. Apabila mencapai, maka akan mendapatkan bonus jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Apakah yang terpenting dalam perjanjian itu? Target produksi yang tercapai itu yang terpenting, bukan jalan-jalan ke luar negeri. Saya tutup dengan ini. Yang terpenting bagi Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah apakah kehidupan rohani kita sudah benar. Tuhan Yesus ingin kita menjadi orang-orang benar terlebih besar daripada pencapaian jasmani dalam hidup kita. Kerajaan Allah yang kekal itu adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani. Tuhan Yesus memberkati.